Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fansi Botak Berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Tatsumaki yang berhasil selamat dari tembakan laser besar yang Saikorochi lancarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 133 bagian kedua yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 133 bagian kedua ini, pertempuran sengit antara Tatsumaki melawan Saikorochi kembali berlanjut. Di sisi lain, si botak bersama monster Manako masih berusaha mengeluarkan flashy flash dari dalam reruntuhan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Saikos yang terkejut melihat serangan lasernya untuk menghabisi Tatsumaki dapat dihentikan dan meledak di atas permukaan kota Z. Si monster bertanya-tanya, siapa orang yang mampu menghentikan serangan besar yang ia lancarkan barusan? Akibat dari tabrakan laser tersebut membuat Tatsumaki dapat terlepas dari belenggu si monster dan membuatnya terjatuh. Dari bawah ada seseorang yang berlari ke atas sambil memutari tower markas asosiasi monster dengan sangat cepat, diselimuti listrik biru di sekitarnya. Ternyata itu adalah Genos, dan serangan barusan berasal dari pahlawan cyborg itu yang menembakkan laser biru dari permukaan kota Z. Dengan kecepatan tinggi diselimuti listrik biru, Genos berlari dan terbang ke arah Saikorochi. Dari kejauhan, gerakan yang Genos keluarkan seperti seekor naga listrik yang merambat dan terbang untuk bersiap melahap mangsanya. Tareo, King, dan beberapa pahlawan lainnya terkejut melihat aksi yang pahlawan cyborg itu lakukan. Saat terbang di udara, Genos bersiap-siap untuk melancarkan serangan meriam listrik biru ke arah Saikos. Tatsumaki yang masih melayang itu terkejut dengan kemunculan pahlawan cyborg itu. Di sisi lain, si monster tidak tinggal diam. Dia juga bersiap untuk melancarkan serangan lasernya ke arah Genos, dan kedua serangan besar itu saling berbenturan dengan sangat keras. Benturan serangan besar yang mereka lancarkan menghasilkan cahaya dan ledakan yang sangat besar. Genos terkejut, ternyata si monster dapat menahan serangan besarnya barusan, bahkan dapat menghempaskan pahlawan cyborg itu pula. Tiba-tiba muncul naga-naga Orochi yang keluar dari balik tower dan melancarkan meriam laser ke arah Genos sebagai serangan lanjutan. Pahlawan cyborg itu tidak tinggal diam. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan dan menghadapi serangan besar tersebut dengan meriam naga listriknya. Genos mampu menahan dan mengimbangi serangan laser yang Saikorochi lancarkan. Tapi Tatsumaki yang ada di dekatnya malah memarahi pahlawan cyborg itu dan berkata jika King telah menyerahkan pertarungan tersebut kepadanya. Tatsumaki meminta Genos untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya melawan si monster. Genos menjawab jika King hanya menyerahkan monster tersebut kepada Tatsumaki sampai gurunya kembali. Tapi Genos merasa jika hal itu sudah merupakan kewajibannya sebagai murid untuk menahan si monster sampai gurunya Saitama datang. Genos mengajak Tatsumaki untuk bersama-sama menghadapi Saikorochi. Dia akan mengatasi tembakan energi laser yang si monster lancarkan. Sedangkan Tatsumaki dimintai Genos untuk fokus saja mengalahkan monster tersebut. Saat menahan serangan laser yang Saikorochi lancarkan, Genos merasa jika kekuatan yang si monster keluarkan sungguh luar biasa. Karena hanya untuk menangkis saja, Genos sudah menghabiskan banyak energi. Bahkan belum sampai 5 menit kedatangannya, Genos sudah dipaksa untuk mengeluarkan senjata terkuat yang dia miliki. Sambil menahan serangan itu, sesaat Genos teringat dengan pesan dari Dr. Kuseno yang mengingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan penuh terlalu lama. Karena tubuh pahlawan cyborg itu hanya mampu bertahan selama 10 detik saja. Tatsumaki yang merasa tidak punya pilihan lain itu akhirnya menuruti perkataan Genos. Dengan telepatinya, pahlawan kelas S itu memperingatkan orang-orang di area pertarungan untuk segera pergi dari kota Z sekarang juga. Lalu Tatsumaki bersiap-siap melancarkan serangan besar ke arah Saikorochi. Di sisi lain, Fubuki yang mendengar peringatan itu dan sedang berada di dalam markas asosiasi monster bersama Bang dan Bom, tiba-tiba dia berteriak dan meminta kakaknya untuk berhenti. Fubuki meminta kakaknya untuk menghentikan aksi tersebut. Selain itu, dia juga tidak ingin keluar sekarang. Bang dan Bom yang berada di dekatnya menjadi kebingungan dengan tingkah Fubuki yang tidak jelas itu. Pahlawan kelas B itu bercerita jika kakaknya bukanlah satu-satunya pemilik kekuatan psikis terkuat. Karena dia bisa merasakan ada banyak sekali makhluk yang sangat kuat yang berkeliaran di luar sana.
Scene kembali lagi ke pertempuran inti, di mana ada Tatsumaki yang kali ini dibantu oleh Genos melawan Saiko Orochi. Secara mengejutkan, tubuh besar dari si monster terbelah dan mengeluarkan wujud seperti wajah Saikos berukuran raksasa. Si monster berteriak dan marah. Saiko Orochi berkata jika mereka berdua pikir bisa mengalahkannya, itu adalah hal bodoh. Karena si monster adalah wujud terakhir, wujud terkuat dan juga evolusi paling sempurna dari manusia. Saikos menambahkan jika dia akan menunjukkan kepada Tatsumaki dan Genos kekuatan yang sesungguhnya dari makhluk berintelektual yang paling hebat yang pernah ada. Setelah itu, scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Saitama dan monster Manako yang masih memindahkan bebatuan untuk mengeluarkan flashy flash yang terjepit di dalam reruntuhan. Efek pertempuran besar yang terjadi di permukaan juga mereka rasakan. Sesekali gempa terasa dan bebatuan kecil mulai berjatuhan. Si botak dan monster bermata satu itu mengeluh dan mulai merasa lapar. Namun flashy flash mengomeli mereka berdua untuk tidak berhenti dalam bekerja. Monster Manako berinisiatif untuk mengencangkan sabuk di perutnya agar rasa laparnya dapat dia tahan. Si botak yang melihat aksi konyol dari si monster merasa jika penampilan yang monster Manako tunjukkan malah kelihatan aneh. Saitama kembali mengangkat bebatuan yang ada. Namun belum sampai satu batu dia pindahkan, tiba-tiba perut si botak juga berbunyi dan dia mulai merasa lapar pula. Akhirnya Saitama meniru aksi dari monster cebol itu untuk mengencangkan sabuk di perutnya demi menahan rasa lapar yang dia rasakan. Saitama merasa jika aksi mengencangkan sabuk di perut mereka ini memang benar-benar memberikan efek. Bahkan si botak jadi tidak merasa lapar lagi guys. Monster Manako merasa dengan solusi ini mereka bertiga akan dapat keluar dari reruntuhan dengan cepat. Flashy Flash yang mendengar ungkapan barusan malah protes dan nggak mau dibawa-bawa. Akhirnya si botak dan monster cebol bermata satu itu kembali memindahkan bebatuan demi mengeluarkan flashy flash yang tertimbun reruntuhan tersebut. Sambil tersenyum seperti merasa lega, Flashy Flash merasa beruntung karena dengan kejadian yang dia alami sekarang, untungnya tidak ada orang yang melihat aksi konyol tersebut. Apakah nantinya Saitama dan monster Manako akan benar-benar berhasil mengeluarkan Flashy Flash dari dalam reruntuhan? Lalu bagaimana kelanjutan pertempuran besar di permukaan kota Z tadi? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 133 bagian kedua telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 133 bagian kedua yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama dan monster Manako yang menahan lapar dan masih mencoba untuk mengeluarkan Flashy Flash yang terjebak di dalam reruntuhan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.